Tobuali adalah ibu kota dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai kota pesisir yang berada di ujung Pulau Selatan, Bangka, Tobuali mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik dari segi infrastruktur, pariwisata, maupun kuliner. Baik pemirsa, kali ini kita sudah berada di Tobuali, Bangka Selatan. Dan tempat pertama yang kita kunjungi yaitu Warung Pempek Udang Yuk Sarihani. Nah, kira-kira seperti apa sih keseruan kita dalam mencicipi UMKM kali ini? Tetap bersama kami di Bikin Ngiler, satu suapan cerita rasa. Halo Yuk, iya. Apa kabar? Baik. Yuk, boleh nggak lihat teleponnya? Wow. Pempek udang Tobuali merupakan salah satu kuliner khas dari Bangka Selatan yang semakin populer dan menjadi ikon cita rasa pesisir. Berbeda dengan pempek Palembang yang menggunakan ikan tenggiri atau belida. Pempek udang Tobuali menggunakan bahan dasar udang segar yang ditangkap langsung dari perairan sekitar Tobuali. Perpaduan daging udang yang manis dan tekstur kenyal dari adonan sagu memberikan sensasi rasa yang khas dan unik, sulit ditemukan di daerah lain. Makanan ini tidak hanya populer di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga sering diburu oleh wisatawan yang datang ke Tobuali. Awalnya Ayu jualan 11 tahun yang lalu. Awalnya Ayu tuh coba-coba bikin pempek. Tahu ada temen, ada kawan yang ke rumah makan pempek. Nah terus kata kawanku tuh kan, enak pempek, coba mulai jualanlah keliling-keliling ke kantor, ke rumah sakit, ke rumah-rumah lah. Nah akhirnya ternyata maju usaha tuh, laris pempek. Nah Ayu coba-coba ngontrak di pinggir jalan di Jalan Jenderal Sudirman, alhamdulillah rame. Nah setelah 6 bulan Ayu pindah warungnya ke sini, jualanlah di sini. Nah sampai 11 tahun, alhamdulillah berkembang usaha Ayu. Mulai dari jualan harga 2.000 pempek yang telur kecil sampai sekarang harganya 4.000. Pempek telur besar mulai dari 10.000 sampai sekarang harganya 15.000. Pempek lenjer mulai dari 8.000 sekarang 13.000. Sudah 10 tahun dari udang mulai harga 7.000 per kilo sampai sekarang udang kadang 15.000, kadang 20.000, kadang 25.000. Baik pemirsa, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga nih ya. Tadi kita berkunjung ke warung pempek Sarihani. Dan kali ini sudah ada nih pempek telur. Wow, ini porsinya jumbo banget pemirsa ya. Terus juga ada pempek lenjer. Terus ada pempek telur mini. Dan yang terakhir ini ada pempek telur tapi bisa dibikin kayak ala-ala model gitu pemirsa. Yang ada kuah-kuahnya. Nah, pertama-tama aku pengen cobain pempek lenjernya dulu nih, karena yang paling kecil ya, dari yang paling kecil dulu. Oke.
Ini cukanya pemirsa. Oke, kita cobain yang namanya pempek. Oh, yang namanya gitu. Oh, yang pertama dari pempek kan? Ada kerja. Ini udangnya terasa banget pemirsa. Tekstur pempeknya tuh lembut banget. Udangnya kerasa parah, bener-bener yang kayak dominan banget udangnya tuh kayak pas garingnya. Oke. Yang kedua kita coba pempek telur besarnya. Nah, biasanya kalau makan pempek telur ini, kalau orang Habang biasanya tuh ditambah sama jeruk kunci pemirsa, biar lebih mantap lagi. Kita coba pempek telurnya. Antara pempek telur sama pempeknya itu kayak ada perbedaan nih pemirsa ya. Yang mungkin perbedaannya itu berasal dari adonan yang mungkin tadi Pak. Jadi pempek telur yang besarnya itu kayak lebih lembut. Jadi kayak garingnya dapet tapi lembut kayak gitu. Oke, ini pempek telur jumbonya. Jadi kalau yang jumbo ini, tadi kan aku tambah kerasa jeruk kunci nih. Rasanya tuh kayak lebih ngigit aja pemirsa ya. Sama adonan-adonan yang menurut aku sama lenjer dan juga pempek telur jumbo itu ada perbedaan. Jadi kayak yang kalau yang lenjer itu kayak lebih garing, yang telur ini kayak lebih lembut aja gitu. Next, aku mau cobain pempek telur mini. Nah, ini bentuknya lucu nih pemirsa, kayak kupu-kupu gitu bentuknya. Oke, kita cobain pempek telur mini ya. Oke, ke tangan. Ini pemirsa, wow. Pempek telur mininya ini lebih kerasa udangnya. Jadi di antara tiga ini, menurut aku yang paling kerasa udangnya yang ini. Terus kayak aroma udangnya itu benar-benar kayak keluar banget. Buat kalian para pecinta pempek udang sih wajib nyobain pempek di warung Yuk Sarihani sih. Tiga ini kan goreng semua nih. Jadi yang terakhir kita akan nyobain yang ada kuahnya nih pemirsa. Jadi pempek telur mini ini tuh bisa dibikin ala model gitu, dipakein kuah. Oke, kita review. Nah, ini beda lagi pemirsa. Kalau yang tiga ini udangnya dominan banget. Tapi kalau dia dibikin kuah, itu udangnya menurut aku kayak kurang berasa aja. Tapi so far enak, lembut juga kayak gini. Oke pemirsa, jadi di antara semua menu yang aku udah cobain ini, menurut aku yang paling aku suka yang ini, pempek telur mini. Karena menurut aku udangnya tuh kayak kerasa banget dan juga garing, lembut. Pokoknya kalau aku sih disuruh milih yang ini. Nah pemirsa, jadi setelah ini kira-kira kita bakal ada makanan apa aja nih ya yang bakal kita ekspor di Bangka Selatan. Jadi tetap bersama kami di Bikin Gilar Satu Selatan Cerita Rasa.
Mr. Gladok Cafe and Resto adalah salah satu destinasi kuliner kekinian yang kian populer di kota Tobuali, Bangka Selatan. Berada di Jalan Kolong 2, tepat di samping SMA Negeri 1 Tobuali, kafe ini menyuguhkan konsep semi outdoor dan outdoor dengan tanaman asli dan dekor estetik, menjadikannya favorit kaum milenial dan keluarga untuk bersantai maupun berfoto. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di lokasi kedua, yaitu di Mr. Gladok. Wow, ini menurut aku experience pertamanya itu luar biasa sekali. Karena ini konsep cafe and restonya itu menurut aku sangat cozy, nyaman, dan juga sejuk nih pemirsa ya. Jadi buat kalian yang mungkin mampir ke Tobuali, aku rekomendasikan banget tempat ini untuk kalian datangin dan kunjungi. Nah, kira-kira ada menu apa aja nih ya di Mr. Gladok? Yuk langsung aja kita ikutin keseruannya. Baik pemirsa, akhirnya kita sudah tiba di Mr. Gladok dan kali ini saya sudah bersama dengan Kak Sunia ya. Kak Sunia yang akan mengajak saya untuk melihat secara langsung proses pembuatan dari menu Mr. Gladok, yaitu ada lempah kuning sekaligus makanan khas Tobuali. Nah, kira-kira hari ini menunya ada apa aja nih Kak, bahan-bahannya nih Kak? Bahan-bahan hari ini utamanya lempah kuning, yaitu kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, sama penyedap. Oke, selain itu ada juga kayak apa ini Kak? Itu bumbu sambal matah. Oh, bumbu sambal matanya. Ya. Nah, oke. Selain itu pelengkapnya ada apa aja nih Kak untuk campuran lempah kuningnya? Ya, itu nanas, Kak. Nanas, oke. Itu udah jadi ciri khas ya, lempah nanas gitu ya. Pasti, Kak. Oke, jadi pertama-tama apa nih yang kita lakuin untuk lempahnya ini? Masukin bumbunya dulu. Oke. Pertama. Diajarin atau otodidak? Diajarin, Kak. Oh. Oke, ini bumbu halusnya udah kita didihkan. Selanjutnya kita masukin apa lagi nih Kak? Penyedapnya, Kak. Penyedap, oke. Ini kalau udah profesional pasti cepet nih jadi ya. Dan takaran-takaran bumbunya juga kayak udah tahu nih Kak ya berapa sendok gitu. Iya, Kak. Wah, ini aromanya udah mulai kecium nih Kak. Iya. Oh, itu air asamnya ya? Iya, Kak. Tunggu sampai bumbunya meresap. Oke, jadi setelah bumbu halusnya dididihkan, dicampur dengan penyedap rasa, setelah itu pemirsa kita akan menunggu beberapa menit terlebih dahulu agar nanti bumbunya itu biar lebih meresap gitu ya. Iya. Ini ada alasan nggak Kak, kenapa terasinya atau belacanya itu nggak langsung dihalusin juga nih berbarengan dengan cabai-cabainya? Karena beda rasa, Kak. Oke, berarti ketika terasinya itu digabungin ataupun dipisah itu rasanya bakal beda Kak ya? Iya. Wow, karena sepengetahuan aku kalau mama di rumah itu kalau masak lempah kuning itu terasinya ada yang langsung digabung gitu. Iya. Oke. Kalau kayak ditumbuk gitu, Kak. Langsung disatuin gitu kan, langsung di blend segala macam. Oh, ternyata ketika kita pisahin terasi sama bumbu yang lain itu bakalan ada cita rasa tersendiri tuh ya? Iya. Oke, wow, aku penasaran banget nih. Apakah lempah kuning buatan Kak Sunia dari Mr. Gladok itu sama atau ada yang beda nih ya dengan masakan di rumah aku nih? Oke, selanjutnya kita apakan lagi nih? Oke, kembali diaduk kuahnya. Tadi airnya berapa liter Kak? Sekitar 1 liter lebih lah ya. Iya. Oke. Wow, Tunggu ini ya. aroma lempah kuning khas Tobualinya tuh udah mulai kecium nih. Karena cabai Tobuali itu kayak pedes banget, atau orang Tobuali tuh kayak nggak takut pedes atau nggak pelit cabai gitu ya Iya, istilahnya benar. ya. Karena aku juga punya saudara di Tobuali, jadi ketika mereka tuh ngelempah kuning itu cabainya tuh kayak bisa sampai 2 on, 3 on kayak gitu. Saking suka pedesnya. Iya, benar. Bener kan? Benar. Nah, kayak gitu. Itu bener loh, kayak sebuah fakta yang menurut aku kayak orang Tobuali tuh kayak nggak takut sama cabai kayak gitu. Dia udah terlihat kuahnya itu udah mulai berkurang gitu ya. Dalam artian kayak udah mulai terserap gitu bumbu-bumbunya. Dan aromanya juga udah
Udah bikin ngiler banget nih pemirsa ya. Udah nggak sabar pengen nyobain sekaligus pakai nasi ya. Nah, selanjutnya kita masukin apa lagi nih? Air asam, Kak. Oke, air asam. Jadi setelah penyedap rasa, kita masukkan kembali air asam. Biar cita rasa dari lempah kuning itu sendiri itu dapat gitu ya. Karena lempah kuning itu kan biasanya kayak pedes, asam gitu kan. Ya. Nah pemirsa, kembali kita tambah lagi penyedapnya nih ya. Karena agak kurang deh kayak rasanya. Iya, Kurang Kak. apa? Kurang legit gitu. Kurang legit gitu ya. Iya. Waduh, biar tambah legit kita kembali masukin penyedap. Berapa sendok nih? 1 aja. 1 sendok, oke. Ya. Oke, penyedap rasa. Minta diaduk lagi. Oke. Kembali dicoba ya Coba. sampai kita menemukan titik rasa yang benar-benar pas di lidah kayak gitu ya. Mm. Sudah? Hmm, Ada yang kurang? kurang air asam. Oke, air asamnya kembali lagi kita masukin, tambahin. Ya. Pokoknya sampai nemu titik rasa pas gitu ya. Iya, Kalau benar. udah enak, udah kayak gitu. Heeh. Lalu tambahin gula pasir juga. Oke, kita tambahin gula pasir lagi 2 sendok. Kita aduk lagi pemirsa nih ya sampai dia benar-benar mengental ya. Dan agak sedikit kehitaman nih katanya. Iya. Oke. Hmm, Udah? udah. Wadah, dari ekspresi wajah tuh kayak udah meyakinkan banget nih pemirsa. Jadi kayak nggak perlu diragukan lagi nih. Ya. Kalau Kak Sunia udah bilang gitu, berarti udah dapet nih ya. Oke, next. Ini yang paling urgent, titik terakhir dari lempah kuning, yaitu masukin ikannya. Ikannya. Karena kita udah nemu titik kuahnya ibaratnya Iya. ya gitu. Aduh. Oke, masukin ikannya pelan-pelan nih pemirsa ya, biar nggak lompat. Iya. Aduh. Ikan kakap tadi ya? Iya, ikan kakap. Oke. Oke, setelah ini kita kembali masukin, kalau bahasa Tobolnya itu perampai ya? Iya, perampai. Ya. Nah, ini ada apa nih Kak perampainya nih Kak? Ada nanas. aja. Nanas aja nih? Iya. Oke, nanas. Nanas Kita tambahin aja setengah dulu. setengah, oke. Jadi buat pemirsa mungkin yang suka nanasnya yang versi lembut, bisa kita tambahin setengah dulu. Atau yang masih suka yang agak-agak kerasnya, Ya. tambahin lagi setengahnya nanti gitu ya. Baik pemirsa, sembari menunggu lempah kuningnya jadi kira-kira 10 menit lagi nih Kak ya. Iya. Kita bakal masak menu yang kedua bersama dengan chef lainnya di Mr. Gladok. Kira-kira menu apa yang bakal kita masak? Tetap bersama kami di Bikin Giler, satu suapan cerita rasa. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Chef Rian. Iya. Nah, dan kali ini kita bakalan masak menu yang kedua. Nah, ada apa nih di menu kedua? Ada nasi sapi asam manis. Nasi sapi asam manis. Oke, bahan-bahannya ada apa aja nih, Chef? Untuk bumbu ada bawang putih, batang bawang sama bawang bombay. Bawang bombay. Oke, boleh langsung kita eksekusi nih ya. Setelah kita tumis daging sapinya, selanjutnya kita apa lagi nih, Chef? Batang bawang sama Batang bombay. bawang sama daun bombay ya. Oke, kembali kita aduk. Kita tambahkan apa Kaldu. itu? Apa? Kaldu ayam. Kaldu ayam. Oke, kita tambahkan kaldu ayam. Baik. Kembali kita aduk ya daging sapinya. Oke. Oke, selanjutnya apa masih diaduk langsung masuk. atau itu Ini apa ada tuh? kecap Inggris. Kecap? Inggris. Kecap Inggris, oke. Kita tambahkan kecap Inggris secukupnya pemirsa ya. Ini mungkin ada resep khususnya nih dari Mr. Gladok itu sendiri terhadap menu apa tadi namanya Kak? Nasi sapi asam manis. Nasi sapi asam manis ya, oke. Ini udah saus tiram. Oke, kita tambahkan saus tiram pemirsa ya. 1 sendok, oke 1 sendok. Sama saus tomat. Oke, sama saus tomat.
1 sendok juga. Wow. Ini aromanya udah mulai kecium nih, Chef ya. Ini terlihat daging sapinya udah mulai matang nih pemirsa ya. Sembari itu Chef mencoba nih. Gimana? Kurang? Kurang. Ada yang kurang ya? Kembali kita masukin kaldu ayam nih pemirsa ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan gula. 2 sendok. Ya. Ada maizena sini. Apa? Maizena. Oke, tepung maizena ya. Ini nanas sama tomat. Kita masukin ya nanas dan juga tomat, potongan tomat. Oke. Wow, ini aromanya tuh kayak menggugah selera nih, Chef. Pantesan menu ini jadi best seller nih ya di Mr. Gladok karena memang belum dimakan aja udah seenak ini baunya. Oke. Oke pemirsa, ini menunya udah jadi nih ya. Nanti setelah ini kita bakal cicipi masakan dari beberapa chef Rian dan juga chef Sunia yang sudah ikut memasak tadi nih ya bersama nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bikin Ngiler, satu suapan cerita rasa. Baik pemirsa Bikin Ngiler, satu suapan cerita rasa. Kali ini saya sudah bersama dengan Teh Rani ya, yang merupakan owner dari Mr. Gladok nih. Oke Teh, waduh ini menunya bener-bener yang di luar ekspektasi ya, karena sebanyak ini dan variannya tuh banyak banget nih Teh. Memang udah mengandung konsep resto nih Teh ya. Kira-kira hari ini makanan yang di meja ini ada apa aja nih Teh? Ya, coba teteh iniin mulai dari sini ya. Yang kuah-kuah. Ini, yang berkuah ini cilok kuah. Cilok kuah ini. Cilok kuah ini ala-ala Sunda ya. Kebetulan teteh karena asli Jawa Barat. Oke. Jadi disisipkanlah menu Sunda. Waduh, keren nih. Kemudian ada nasi goreng geladok. Nasi goreng yang geladok. Ini. Ya. Komposisinya ada apa aja tuh Teh? Di sini lengkap nasi goreng geladok ini lengkap, ada seafoodnya, ada sosis, bakso, ada sapinya. Waduh, itu komplit banget Teh ya. Next, terus, ada apa lagi nih? Next ada nasi Paru, oseng paru. Waduh, ini salah satu yang best seller juga di sini. Lanjut ada iga bakar. Wow, iga bakar Ada nih iga ya. bakar, dia pakai kuah Kak Ipul. Oke, kuah apa nih Teh Rani? Kuahnya kuah sop tulang. Kuah sop tulang. Waduh, itu menggugah selera sekali ya Teh Rani ya. Terus ada soto Betawi. Soto Betawi. Waduh, ini Ya. Next ada di lempah kuning ya. lempah kuning ini khas kuning Tobualinya yang khas Teh Rani ya. Jadi ada unsur Sunda, ada unsur ada bangkanya, Keren sih. ada Chinese-nya juga. Iya. Ada nasi capcay siput. Oke, dan yang terakhir Ada nasi asam manis. nasi asam manis, luar biasa sekali. Semua menu di sini aku rasa nggak ada yang gagal nih rasanya. Meskipun Insya belum Allah. dicoba, tapi aromanya itu udah kayak sampai Teh Rani ya, luar biasa sekali. Aku pengen tahu nih Teh Rani ya, background dari Mr. Gladok ini awalnya Teh Rani gimana tuh usahanya? Ini hobi yang menghasilkan ya. Oke. Lebih ke hobi sih. Dulu karena teteh suka jajan, suka kuliner, dan kebetulan di sini tahun 2017 itu masih kuliner, masih belum banyak UMKM. Udahlah, coba bikin sendiri, coba buka sendiri. Akhirnya
sampai Waduh. sekarang. Oke. Keren sih Teh Rani ya. Tapi nama dari Mister Gladok ini ada nggak sejarahnya nih Teh Rani? Sejarahnya ya, Mister Gladok itu sebetulnya Gladok ya, lebih ke Gladok. Gladoknya Ah. itu nama kecil suami. Oke, nama kecil suami Teteh. Nama kecil suami yang ini hanya di persepupuan mereka Oke, gitu. jadi Gladok ya. Jadi secinta itu Teteh sama suami sampai akhirnya memilih cafe restonya konsepnya pakai nama suami. Kurang lebih begitu, luar Kak biasa Ipul. sekali ya. Oke deh Teh. Nah, ini aku udah gak sabar banget pengen cobain. Oke, silahkan. Karena aku asli orang Bangka, aku pengen cobain lempah kuning terlebih dahulu. nih, Teh. Boleh. Oke. Baik pemirsa, ini dia perjalanan kita hari ini. Terus saksikan Bikin Ngiler, satu suapan cerita rasa di episode selanjutnya. Sampai ketemu di TVRI Bangka Belitung selanjutnya. Yuk Teh, lanjut makan Teh.